Di malam hari Nicky pergi ke klub malam di mana dia bertemu dengan Samantha dan berusaha untuk memenangkan hatinya. Awalnya pengacara cantik itu menolak, tetapi pada waktunya jatuh karena taktik menawan Nicky. Nicky akhirnya dibawa oleh Samantha ke rumah mewahnya. Sementara Samantha menawarkan minuman, tapi Nicky mencoba menjaga reputasinya, mendorong Samantha mengikuti aturannya, hingga dia yakin Samantha akan tetap merindukannya. Keesokan pagi Samantha bangun dan memberitahu Nicky bahwa dia berangkat kerja, tapi Nicky berpura-pura tidur untuk mendapat belas kasihan Samantha. Dan itu pun berhasil saat Samantha meninggalkan catatan yang mengizinkan membeli sarapan menggunakan kartu kreditnya. Setelah Samantha pergi bekerja, Nicky bangun menikmati waktunya di rumah mewah dan memesan bahan makanan online yang diantarkan kurir. Kurir itu malah bertanya pada Nicky yang merasa heran melihat Nicky berada di rumah mewah itu, mengingat kurir ini sering mengantarkan pesanan barang pada Samantha dan tidak pernah melihat Nicky. Namun Nicky menolak berkomentar untuk menjawab pertanyaannya. Nicky kemudian berinisiatif menyiapkan makanan untuk Samantha yang bermaksud untuk memenangkan kepercayaan dan memperpanjang masa tinggalnya. Samantha kembali ke rumah, Nicky menyajikan makan malamnya. Ketika Samantha bertanya kepadanya tentang pekerjaannya, Nicky mengakui bahwa dia pernah bekerja di laut dan sekarang lebih menyukai bangun di pagi hari, menikmati kopi dan sarapan yang telah tersedia. Nicky terus memanjakan dan mempesona Samantha. Dia diam-diam mengamankan kehidupan yang nyaman tanpa Samantha sadari bahwa dia hanya dimanfaatkan karena kekayaannya. Suatu hari Samantha memberitahu tentang perjalanannya ke New York dan menawarkan Nicky bergabung dengannya. Tapi Nicky menolak dan bertanya pada Samantha apakah dia bisa tinggal di rumahnya. Samantha setuju dan Nicky mengantarnya pergi ke bandara dan Samantha memintanya untuk menjemputnya di hari Kamis. Nicky mengiyakan dan berharap dia mendapatkan penerbangan yang aman. Nicky kemudian mengadakan pesta di rumah dan mengundang banyak orang termasuk sahabatnya Harry yang memiliki kecenderungan yang sama dengannya. Percakapan mereka tiba-tiba terputus ketika Nicky melihat mantannya Helen yang juga kaya raya sedang dalam keadaan pusing karena kebanyakan minum. Nicky khawatir Helen mengetahui kalau itu bukan rumahnya, jadi meminta Harry menemaninya dan dia bergabung dengan Christina yang meminta tur di rumah. Setelah pesta usai, Harry yang baru kembali mengantarkan Helen pulang. Nicky menawarkan kamar tidur cadangan untuk temannya bermalam. Keesokan harinya, Nicky menerima telepon dari Samantha yang khawatir Nicky tidak menerima teleponnya semalam. Sebagai tanggapan, Nicky bersikeras bahwa dia tidak mendengar telepon berdering. Samantha memaklumi itu dan memberitahu kalau dia akan kedatangan tamu saat kembali ke rumah. Keesokannya Nicky mengundang Emily yang sangat menyadari sifat penipunya. Nicky mencoba mendekatinya untuk hubungan serius, namun Emily meragukannya karena beberapa kali mereka bertemu, Nicky pergi dan hilang kabar darinya. Kemudian Emily mendekatinya dan menyarankan untuk menghabiskan waktu pribadi mereka. Setelah itu Nicky mengantarnya pulang dan kemudian kembali ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama Christina. Yang mengejutnya, Samantha saat itu tiba di rumah lebih awal dan menangkap basah mereka. Samantha menghadapkan dia karena mengadakan pesta rumah, menuding Nicky pembohong, tapi mengakhiri pertengkaran mereka dengan pola yang sama. Bahkan Samantha keluar kota, Nicky pergi ke kedai kopi, sementara kurir sebelumnya berada di sana dan mencoba berbicara dengannya, tapi Nicky tidak menghiraukannya. Nicky kemudian bertemu Heather, penjaga kedai kopi itu, dan mengajaknya bertemu, tapi Heather menolak. Jadi Nicky menitipkan catatan yang menuliskan nomor teleponnya dan meminta Heather menelponnya. Nicky pergi tanpa membayar, membuat Heather menelusuri lokasinya dengan informasi yang diberikan kurir padanya. Heather muncul di rumah mewah yang menuntut agar Nicky melunasi tagihannya. Nicky mencoba membujuknya masuk, tetapi Heather menolak lalu mengambil uang itu dan pergi dari sana. Tidak dapat berhenti memikirkannya, menyebabkan dia kehilangan minat pada Samantha. Nicky yang penasaran mengunjungi kembali kedai kopi, meminta Harry untuk berperan sebagai asistennya, sementara dia berperan sebagai pengusaha kaya. Heather kemudian memberitahu Nicky memperingatkan dia dengan mobil yang sedang ditilang polisi. Lalu Nicky keluar restoran dan mencoba memikat petugas parkir dengan berdansa dengannya. Ketika Nicky kembali ke kedai kopi, Heather yang terkesan diam-diam menyelipkan selembar kertas berisi nomor teleponnya ke dalam sakunya. Malam itu Nicky menelpon Heather dan berbicara dengannya, dan tanpa sepengetahuannya Samantha menyaksikan hal itu dan langsung menjadi cemburu. Keesokan malam Heather menelponnya yang mengundangnya bergabung untuk makan malam. Malam itu mereka bertemu di restoran kelas atas. Sambil menikmati makanan mereka, Heather menerima panggilan taksi
tak terduga dan tiba-tiba minta pamit untuk pergi di tengah kencan mereka. Nicky mengikuti wanita itu saat dia keluar dan menanyakan perilaku kasarnya, namun dia tampak pergi begitu saja. Keesokan paginya Samantha mengkonfrontasi Nicky tentang perselingkuhannya dengan orang lain, tetapi Nicky menyangkalnya. Tak lama setelah dia memintanya untuk mengantarnya ke rumah sakit dan menjemputnya keesokan harinya. Kemudian Nicky pergi ke kedai kopi menemukan bahwa Heather tidak lagi bekerja di sana. Malam itu saat dia bersantai di rumah, Heather mengirim pesan memintanya untuk bergabung di kolam renang. Masih kesal tentang apa yang terjadi malam itu, Nicky mengkonfrontasinya karena tiba-tiba pergi selama kencan mereka dan curiga Heather mungkin punya pacar. Namun Heather menjelaskan bahwa itu saudara laki-lakinya yang menelpon. Keesokan paginya Nicky mengambil kunci wanita itu untuk memindahkan mobilnya agar tidak menghalangi jalan. Namun saat memasuki mobil dia menyadari itu bukan miliknya dan menyimpulkan bahwa itu milik pacarnya yang memperhatikan bekas cerutu di dalam. Merasa terluka oleh penipuannya, dia kembali ke kamar tidur, melemparkan kunci dan pakaian ke wanita itu dan dengan tegas memerintahkannya untuk pergi. Setelah itu Nicky menjemput Samantha dari rumah sakit. Beberapa hari ke depan Samantha memperhatikan bahwa Nicky tidak lagi menanggapi panggilannya yang mengarahkannya untuk mengakhiri hubungan sebelum mengusirnya. Samantha memperingatkannya dengan mengatakan bahwa Nicky akan kehilangan penampilan dan tidak berguna untuk menghidupi dirinya. Lalu dengan marah Samantha menamparnya. Tidak lama ponselnya berbunyi dan Samantha meraih darinya untuk melemparkan di kolam renang. Nicky kemudian terlihat jelas kehidupan tunawismanya yang kehilangan tempat tinggal. Mencoba mengunjungi Harry tetapi tidak membuka pintunya. Dia kemudian pergi ke Emily yang hanya menanggapinya dengan amarah padanya. Nicky juga pergi ke klub tempat dia menemukan Samantha di awal film tetapi ditolak di pintu masuk. Lalu Nicky berakhir di motel dan saat kekurangan uang dia mencoba menghubungi ibunya tetapi ibunya tidak menanggapinya. Heather kemudian mengundang Nicky ke rumahnya untuk memberinya tempat tinggal. Namun sampai di sana dia melihat Nicky menelpon seseorang yang malam itu berlanjut menjemputnya. Nicky menyadari bahwa Heather juga melakukan penipuan untuk menghasilkan uang. Jadi malam berikutnya Nicky mulai membantu Heather menarik perhatian seorang pria kaya dan setelah itu dia meminta bagiannya dari keuntungannya. Lalu keduanya kembali ke rumah dan Heather menyuruh Nicky untuk tidur di sofa. Namun Nicky bersikeras untuk tidur di kamar bersama Heather. Setelah pertemuan romantis itu mereka mulai berkencan dan hubungan mereka jadi dekat. Kemudian keduanya pergi ke restoran, lalu seorang wanita mendekati Nicky tetapi dia tidak dapat mengingat namanya yang membuat Heather cemburu. Tidak lama keduanya mengelabui pelayan restoran dan lari keluar tanpa membayar makanan. Keesokan harinya pasangan itu menikmati hari yang indah di pantai dengan berbagai momen saat matahari mulai terbenam. Heather terus pergi keluar rumah membuat Nicky curiga bahwa pacarnya masih mengejar pria kaya. Suatu hari ketika Nicky tertidur, Heather menerima paket kiriman online. Dia membukanya dan mengeluarkan sepucuk surat yang dipenuhi bunga mawar merah di dalamnya. Ketika Nicky menemukannya yang tampak putus asa di teras, dia bertanya padanya apa yang terjadi. Heather kemudian mengungkapkan kalau tunangannya yang kaya raya telah memutuskannya. Mengetahui hal ini Nicky menjadi kesal karena Heather tidak memberitahunya. Ketika Nicky bertanya apakah Heather benar-benar mencintainya, Heather menegaskan bahwa perasaannya terhadapnya tulus karena dia tetap tinggal bersamanya meskipun dia tunawisma dan tidak punya pekerjaan. Mendengar itu Nicky pergi ke kedai kopi dan seorang wanita memandangnya. Namun Nicky menolak meninggalkan cara-cara yang salah dan berkomitmen pada Heather. Nicky kembali ke rumah dengan semangat membawa koran karena melihat lowongan pekerjaan. Bertekad untuk menunjukkan Heather bahwa dia bisa mendapatkan pekerjaan dan memberikan masa depan cerah bagi mereka berdua. Namun ketika dia memasuki rumah, Nicky menemukan catatan dari Heather yang menyatakan bahwa dia telah terbang ke New York untuk menyelesaikan beberapa masalah dan menasihatinya untuk menjaga rumahnya. Nicky mencoba menelponnya berkali-kali tetapi Heather tidak menjawab. Keesokan harinya saat di supermarket, Nicky bertemu seorang wanita dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Saat wanita itu muntah di luar mobil karena kebanyakan minum, Heather menelpon Nicky dan keduanya berbicara. Lalu Nicky memintanya untuk kembali ke rumah. Tetapi Heather menjelaskan bahwa mungkin agak rumit menjelaskan semuanya. Tapi tiba-tiba Heather mendengar bahwa Nicky bersama wanita lain. Bingung mau jelaskan apa dan berusaha untuk jujur tetapi Heather menutup teleponnya. Nicky keluar untuk menjelaskan pada wanita itu kalau dia sedang berbicara dengan pacarnya. Malahan Nicky ditinggal pergi di pinggir jalan. Nicky pergi menemui teman kamar Heather, Eva, yang putus asa menjelaskan perasaannya telah jatuh cinta pada Heather. Eva kemudian mendorongnya untuk mengambil penerbangan dan mengejar Heather di New York agar dia bisa melamarnya. Kemudian Eva mengantarkan Nicky untuk menemui Harry di mana Nicky meminta maaf padanya. Lalu keduanya mengantarkan Nicky pergi untuk mengambil penerbangan ke New York. Setibanya di New York, dia menemukan Heather di sebuah apartemen mewah. Nicky kemudian mengklarifikasikan bahwa
tidak ada yang terjadi antara dia dan wanita yang dia dengar di telepon. Nicky terus mencoba meyakinkan bahwa dia tidak bisa menjalani kehidupannya tanpa Heather bersamanya dan menyarankan Heather untuk kembali dengannya. Heather menolak dan bilang kalau dia tidak melihat masa depan bersamanya. Meskipun kata-katanya menyakitkan, Nicky mengeluarkan cincin untuk melamarnya. Namun Heather menolaknya, mengungkapkan kalau dia telah menikah dengan mantan tunangannya. Nicky menyarankan agar mereka bisa bercerai. Tiba-tiba suami Heather muncul dan segera Heather berbohong dan meminta suaminya untuk memberikan tip pada Nicky dengan alasan dia adalah kurir yang telah mengantarkan barang. Suaminya memeluk istrinya saat pemandangan yang memilukan dilihat langsung oleh Nicky. Hancur dengan perasaannya, Nicky meninggalkan gedung itu dan terbang kembali ke Los Angeles. Dia kemudian mulai membangun kembali hidupnya dengan mendapatkan pekerjaan kurir. Lalu saat mendapat pesanan pengantaran ke rumah Samantha, dia terkejut bahwa pria yang sebelumnya menjadi kurir telah menjadi kekasih Samantha. Samantha menemuinya untuk memberi tanda terima barang tetapi menasihatinya agar menjaga dirinya. Film berakhir saat Nicky kembali ke apartemen. Dia mengambil seekor tikus di kulkas dan memberi makan katak piaraannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.